Oke, jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai notifikasi, ya. Eh, jadi kita akan membuat pemberitahuan yang biasanya mungkin sudah kalian pernah lihat juga di aplikasi-aplikasi lainnya, ya. Nanti akan muncul seperti yang ada di gambar ini. Yang di sini ada contohnya. Nah, dia akan muncul di bagian atas, ya, bagian notifikasi pada saat tombol send notifnya itu diklik. Oke, jadi tujuannya kita akan menggunakan notifikasi secara sederhana atau simpel, ya, kemudian memanfaatkan padding intent ke dalam notifikasi. Oke, kita lanjut, ya. Kita akan membuat satu project baru. Jadi di sini kita akan memberi nama project tersebut dengan nama simple notif, ya. Kemudian tipe activity-nya itu empty activity. Kemudian untuk name-nya main activity itu sudah ada secara default, ya. Kemudian untuk bahasanya kita gunakan Kotlin. Oke, kita langsung saja ke Android Studio, kita klik file, ya. Kemudian kita klik new, lalu new project. Oke, setelah muncul seperti ini, kita pilih empty activity, kemudian klik next. Nah, kita sesuaikan, ya, dengan yang ada di dokumen. Ya, nanti dokumennya juga akan saya share juga. Oke, kemudian untuk foldernya ini sudah sama dengan folder yang kita tetapkan sebelumnya. Lalu bahasanya yaitu Kotlin. Oke, jika sudah kita isi, kita klik finish. Nah, lalu dia akan mengenerate project baru tersebut, ya. Jadi untuk kecepatan generate-nya itu tergantung laptopnya masing-masing atau PC-nya masing-masing. Oke, setelah jadi projectnya akan seperti ini, ya. Nah, kita akan memasukkan resource, ya, yaitu berupa string. Jadi di string ini kita akan memasukkan beberapa nilai, ya, adanya di folder res, kemudian values, dan kemudian kalian klik di file string XML. Oke, di sini sudah ada satu string yaitu nama aplikasinya. Lalu kita akan menambahkan 4 string lagi di sini, ya, sesuai yang ada di dokumen. Oke, kita tambahkan. Nah, jadi di sini ada beberapa string, ya, seperti content title, content text, ya. Nah, itu akan kita gunakan untuk judul dari notifikasinya nanti, ya. Kemudian nanti ada teksnya juga bisa kita setting, tapi untuk sementara ini kita buat seperti ini saja dulu, ya. Ini contoh saja, nanti bisa kalian ganti notifikasinya, ya, dengan teks yang lainnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat logika programnya, ya. Itu kita buka di folder Java, di situ ada nanti main activity, ya. Nah, di sini kita akan tambahkan beberapa konstanta. Jadi untuk menambahkan konstanta, kita ketik di sini komponen objek, ya. Jadi kita ketik di sini komponen objek. Oke, nah kita buat untuk konstantanya ini modifier aksesnya itu private, ya. Private, kemudian const file, ya. Kita buat di sini untuk namanya yaitu notification ID sama dengan 1, ya. Kemudian kita buat lagi untuk nama channelnya. Jadi kita tambahkan lagi di konstanta untuk nama channelnya, maaf, ya, ID channel, ya. ID channelnya, jadi kita buat variabelnya di sini channel ID.
Oke, channelnya ini kita buat channel 01 saja. Kemudian untuk channel name-nya kita buat satu lagi ya, Konstanta. Untuk nama channelnya, channel name yaitu nama channel, jadi seperti itu ya. Oke, setelah kita tambahkan beberapa konstanta, selanjutnya kita akan membuat variabel untuk notification manajernya. Jadi di sini kita tambahkan variabelnya. Oke, kita tambahkan method di sini untuk mengirim notifikasinya. Kemudian kita buat parameternya sini, yaitu view ya, view. Nah, kalau di situ masih merah ya, kemudian ada tulisan di situ Alt Enter, kalian klik saja Alt Enter, nanti dia akan menambahkan di library-nya, ada di bagian importnya. Oke, kita sudah berhasil membuat method ya. Oke, kita buat untuk notification manajernya ya, jadi variable notification manager. Kita get system service, kemudian di sini konteks ya. Titik notification service. Oke, aliasnya kita buat notification manager. Oke, selanjutnya kita membuat satu variabel lagi, yaitu untuk buildernya ya, jadi notification builder. Nah, kalau misalnya tadi untuk menampilkannya, sekarang ini untuk membuat notifikasinya ya. Jadi di sini kita buat notification compact builder. Oke, konteksnya this, kemudian gunakan channel ID. Channel ID ini konstanta yang kita buat sebelumnya, yaitu channel 01. Kemudian kita akan mengatur ya, dari notifikasinya ini kita buat iconnya ya. Small icon ini adalah icon yang muncul di atasnya nanti di app barnya ya. Jadi kita ya, ini belum dibuat untuk iconnya, jadi kita tambahkan dulu untuk icon notification-nya. Jadi kalian bisa klik kanan di drawable ya, new image asset. Kemudian kita buat di sini IC notification white ya. Jadi kita akan buat untuk notifikasinya, untuk iconnya ya, iconnya itu kita buat gambar bell ya. Nah, klik notification di sini. Oke, untuk belakangnya saya buat putih ya. Ini untuk warnanya, atau juga bisa sebaliknya ya. Misalnya di sini backgroundnya ya, backgroundnya kita buat tidak ada ya backgroundnya, jadi
Di sini kita hapus saja. Kemudian untuk warnanya ya, kita ganti menjadi hitam, bisa jadi seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian atur saja ya untuk di tampilan notifikasinya nanti ini akan muncul seperti ini. Tapi biasanya kalau misalnya di sini saya buat hitam, nanti tetap saja yang tampil itu di sana tetap putih ya. Oke. Sudah kita buat untuk iconnya. Sekarang kita bisa panggil di semua icon ini R drawable RID, maaf ini R, itu adanya di drawable ya, drawable IC notification white foreground. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk icon pada saat ditarik itu kan ada sebelah kiri ya, jadi sebelah kiri dari notifikasinya itu ada gambar, jadi kita bisa buat di situ ya gambarnya. Jadi di sini yang kita setting adalah large iconnya. Oke, di large iconnya ini kita akan di-code dari resource-nya, yaitu tetap saja ke ini ya, ke drawable-nya ya. Nah, di sana akan dirubah dulu menjadi bitmap dulu ya, karena di situ kebutuhannya bitmap. Jadi kita ambil tetap dari drawable yang tadi ya, cuman dirubah saja menjadi bitmap formatnya. Kalau yang small icon tadi itu bisa langsung ya. Nah, ini cara merubahnya menggunakan bitmap factory. Kemudian selanjutnya kita akan title-nya untuk judul ya, judulnya kita akan ambil dari values yang sudah kita tentukan di string XML. Jadi cara mengambilnya menggunakan resources, kemudian get string. Nah, kita panggil ya r.string. Ya, kita tadi sudah buat namanya content title. Oke, untuk judulnya sudah kita atur. Kemudian selanjutnya ya, ini yang title tadi adanya di sini, string kita panggil di sini. Kemudian kita buat teksnya ya, teks atau isinya, content text sama di sini. Untuk pemanggilannya menggunakan resources, kemudian get string r string content. Maaf ini bukan maaf ya, salah ya, bukan drawable, tapi di sini string dot content text. Oke, sudah kita tambahkan string dari teksnya. Selanjutnya kita akan mengatur subtext-nya atas teks yang di bawahnya lagi ya. Biasanya ukurannya lebih kecil ya dari kontennya. Nah, biasanya diisi dengan keterangan-keterangan tambahan ya di subtext ini. Kemudian kita atur lagi untuk auto cancel ya. Jadi sini kita akan tambahkan ya. Jadi titik-titik ini masih nyambung dengan notification compat builder-nya ya. Nah, di sini auto cancel kita buat true, artinya pada saat nanti diklik ya, itu notifikasinya akan hilang. Oke, kita tambahkan di sini variabel lagi untuk notification-nya ya. Di notification sama dengan mbuilder, kemudian kita build
ya. App Builder ini yang tadi kita buat ya di atas. Jadi kita sudah membuild notification-nya. Nah, notification manager ini fungsinya untuk menampilkan notifikasinya. Jadi yang sudah kita buat ya, oh ini ada salah pengetikan notification ya, kita ganti juga yang bawah, kemudian titik notify ya, cara menampilkan dari notification manager notify, kemudian di sini kita buat notification ID-nya ya, kemudian kita tambahkan untuk variabelnya ya, yang tadi notification. Oke, sampai sini ya kita sudah menampilkan notifikasinya. Jadi kalau misalnya kita panggil method ini ya, maka seharusnya akan muncul notifikasi di app barnya atau di bagian atas dari handphonenya ya. Oke, untuk Android Oreo ya, jadi di sini ada tambahan sedikit, kita tambahkan kondisi untuk SDK-nya ya, yang di Alt Enter saja, versi yang Oreo ke atas ya. Jadi kita buat di sini build.version SDK int, kemudian lebih besar sama dengan with version titik version code-nya titik O ya, original Oreo. Karena untuk Oreo ini yang ke atas ya, itu membutuhkan channel ID. Oke, kita buat variable channel sama dengan notification channel. Nah, kita masukkan channel ID-nya. Kemudian untuk di sini kedua, parameter kedua itu name-nya. Oke. Nah, ini parameter ketiga importance-nya kita buat di sini notification manager, importance-nya default. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini channel dot description. Kita buat di situ channel name. Oke, notification manager, kita klik notification channelnya, yaitu variabel yang channel kita buat sebelumnya. Oke, jadi untuk Oreo ke atas ya, nah ini ditambahkan channel ID karena wajib ya di situ. Jadi untuk coding ini sudah bisa jalan di Android yang sebelumnya atau juga Oreo ke atas. Oke, kita tambahkan layout ya untuk memanggil notification-nya. Jadi di sini kita akan membuat satu button ya. Oke, jadi kita bisa ambil untuk layoutnya di Word yang saya kasih. Nah, kalian tinggal pindahkan saja ya ke sini. Nah, di sini ada satu atribut yaitu onClick ya. Dia akan memanggil method send notification yang ada di main activity. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu membuat listener ya untuk on-click-nya, jadi bisa juga langsung di buttonnya seperti ini. Oke, jadi untuk colornya bisa kalian atur ya, misalnya warnanya juga bisa kalian atur. Nah, tapi kita lebih lihat dulu fungsinya, nanti kalau sudah jalan nanti kalian bisa atur sendiri ya untuk layoutnya.
Oke, selanjutnya tinggal kita coba ya, tinggal kita coba notification-nya. Jadi ini kita jalankan aplikasinya. Setelah kita jalankan ya, ini saya buka di emulator ya, maka muncullah button send notif di sini. Nah, sekarang kita akan coba mengirim notifikasi ya. Jadi kita klik send notifnya. Oke, di atas itu ada notifnya sudah muncul ya. Kemudian ada ikonnya yang notifikasi tadi. Mungkin nanti ukurannya bisa lebih diperbesar saja untuk yang ukuran notifikasinya. Nah, ini konten titelnya ya. Kemudian konten teksnya yang kita setting yang ada di dalam string ya, ada string. Jadi kalau misalnya kalian mau ubah, bisa kalian ubah yang values pada string. Nah, kita klik lagi, ya muncul notifnya. Oke, jadi notifikasinya sudah berhasil ya. Kemudian kalian untuk memahaminya kalian bisa lihat di bedah kode yang ada di file Word-nya. Nah, di sini akan dijelaskan fungsi-fungsi dari scriptnya tentu, yaitu ada XML, ada script Kotlin-nya ya. Kemudian ini ada penjelasan setiap pengaturan yang tadi kita atur kayak semua icon, large icon ya. Tadi sedikit juga sudah saya sampaikan juga. Ini ada penjelasan secara teksnya. Kalian tinggal baca di sini ya. Dipelajari, kemudian kalian coba buat notifikasi dalam bentuk lainnya ya, untuk lebih memahami lagi. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Terima kasih, selamat belajar.